Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang di balik diamnya dia ke kamu. Nah, ini untuk seseorang yang mungkin entah dia lagi deket sama kamu, entah dia pasangan kamu. Nah, kamu ngerasa ada perubahan pada dirinya. Dia lebih ke kayak diem gitu. Nah, dia nggak seasik dulu, dia nggak kayak pertama kali kenal sama kamu. Dia berubah. Nah, kamu bingung gitu. Nah, kamu masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang terjadi di balik diamnya dia ke kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini laut beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang dibalik diamnya dia ke kamu. Orang yang mungkin terkoneksi sama kamu saat ini, perubahan dia, sikapnya, kenapa dia itu bisa berubah gitu. Nah, padahal yang terlihat kemarin awal-awal dia sama kamu lagi gencar-gencarnya, dia berusaha banget, dia kayak ngejar-ngejar kamu banget gitu. Nah, tapi kenapa sekarang itu dia lebih ke diam, dia lebih ke cuek, dia lebih ke acuh, dia tidak pernah ngerespon cepet gitu. Nah, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya di sini dia itu yang aku lihat ya, rasa nyaman dia ke kamu itu sebenarnya udah tidak ada lagi ya guys, udah tidak ada lagi ya. Bahkan perasaan dia tentang cinta dia sama kamu itu pun sudah berubah di sini. Nah, makanya dia lebih banyak diam, dia lebih banyak tidak terlihat effort ke kamu, dia lebih banyak tidak terlihat berjuang, apalagi dalam segi keuangan ya. Dalam segi keuangan ya, di sini dia lagi sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kayak seimbang antara rasa dia sama kamu tuh udah bener-bener di titik hilang gitu. Dia ngerasa ada kejenuhan, dia ngerasa ada kebosanan ketika dia ngejalani hubungan sama kamu gitu. Nah, makanya dibalik diamnya dia itu karena memang dia sudah mulai jenuh dan bosan. Dan juga ada orang ketiga di antara kamu dan dia ya, entah dia lagi deket, entah dia sudah menjalani hubungan gitu. Dan di sini tuh dia ngerasa dia pengen datang tuh ke orang ketiga ini gitu. Nah, ke selingkuhannya atau ke orang yang lagi deket sama dia gitu. Nah, dan dia ngerasa ketika dia sama orang baru ini, dia ngerasa dalam segi keuangan itu sangat membantu gitu. Nah, mungkin orang ini atau orang ketiga di antara kalian ini ya, atau mungkin selingkuhan dia ini atau teman dekat dia ini mungkin bisa membantu dia dalam segi keuangan. Dia kan lagi pusing nih dalam segi keuangan, yang membawa arus dia tuh juga jutek sama kamu, juga banyak diamnya sama kamu gitu. Nah, ya sebenarnya energi di sini yang aku lihat, dia berusaha menutupi semua ini gitu. Nah, dia berusaha untuk terus tetap mempertahankan, dia berusaha untuk memperjuangkan ya, dia sekuat tenaga, dia berusaha untuk benar-benar jangan sampai ninggalin kamu gitu. Nah, jangan sampai ngelepasi kamu karena dia takut menyesal gitu. Nah, cuma rasa dia, cinta dia, terus lagi apa sih, perasaan yang kayak magnet bergetar, energi yang kayak energi orang jatuh cinta itu udah nggak ada di diri dia ke kamu gitu. Nah, dia ngerasa hambar sekarang sama kamu, dia ngerasa jenuh, dia ngerasa kosong. Nah, makanya di sini dia tuh berpikir gitu. Nah, langkah apa yang harus dia ambil gitu. Dia pengen pergi dari kamu, dia pengen melepaskan, cuma dia takut melukai kamu gitu. Nah, dia takut menyesal nantinya, dia takutnya nanti orang yang lagi deket sama dia ini tidak sesuai sama ekspektasi dia, walaupun sekarang membantu dalam segi keuangan gitu. Nah, jadi dia dibalik diamnya itu memang ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu. Nah, dari dekatnya dia sama pasangan, sama orang lain, dan juga dari energi yang dia jenuh, bosan, serta finansial dia gitu. Nah,
Jadi kayaknya kamu itu dilibatkan dalam situasi atau di dalam suatu hubungan. Kalau menurut aku nih sangat rumit ya. Mungkin kamu masih sayang, kamu masih cinta. Mungkin kamu tadinya tuh nggak suka sama dia, tapi karena perjuangan dia, usaha dia, jadi kamu luluh sama dia gitu. Nah, tapi ketika kamu sudah luluh, ketika kamu sudah membuka hati, dia malah seperti ini. Kamu ngerasa kayak dimanfaatin, kamu kayak ngerasa dia hanya memanipulasi kamu ya. Ya sebenarnya dari awal tuh dia berjuang, dia berkorban, dia usaha sama kamu tuh memang diawali atau didasari dengan rasa nyaman, dengan rasa cinta yang besar, yang tulus gitu. Cuma makin kesini mungkin di hubungan kalian itu kayak wajar ya kalau pasangan kekasih itu ngerasa jenuh atau bosan, itu wajar. Cuma bagaimana sih caranya kita untuk membalikan suasana yang bosan atau jenuh itu menjadi suasana yang nyaman kembali gitu. Nah, harus ada obrolan, harus saling terbuka, sedangkan dia ini kan tipe orang yang tertutup gitu. Nah, tipe orang yang apa-apa memendam sendiri, apa-apa diam gitu, apa-apa tidak ingin bercerita, padahal di titik dia sama hubungan itu yang sama kamu tuh kayak udah renggang gitu. Nah, sampai dia harus ngebuka hati atau deket sama lawan jenis baru gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa perubahan dia drastis saat ini ya. Kayaknya kamu harus selidiki gitu. Nah, perubahan dia ini karena apa gitu. Nah, kalau cuma karena finansial pun kita harus bicarakan dengan kepala dingin ya, face to face, satu sama satu gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala di keuangan gitu. Nah, bagaimana solusinya gitu ya kan. Tapi kalau dia ini kan karakter orang yang tertutup, dia seolah-olah bisa mengatasi semuanya sendiri, padahal dia tidak bisa gitu. Nah, makanya diiringi dengan perasaan dia yang jenuh, bosan, terus finansial dia yang lagi nggak baik-baik aja, terus ditambah lagi dia lagi deket sama orang baru yang membuat dia berpikir bahwa orang baru ini bisa menolong dia dalam segi keuangan gitu. Nah, itu sih dibalik diam atau dibalik cueknya dia ke kamu. Jadi kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa ya gerak-gerik dia, tingkah laku dia itu mencurigakan, kalau bisa kamu selidiki ya selidiki. Tapi kalau kamu lebih memilih terserah, pasrah, ya udah gitu. Berarti kamu hanya menikmati hidup kamu bisa tanpa dia gitu. Karena sejatinya di sini dia bukan orang yang terbaik gitu ya. Kalau orang sudah berselingkuh ya, main api gitu, nah deket sama lawan jenis baru sedangkan masih berstatus sama kita, ya berarti dia bukan yang terbaik, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kamu setelah ini tahulah langkah apa yang harus kamu ambil. Kalau memang dia sedikit berubah sama kamu, alangkah baiknya dibicarakan. Cuma kalau memang dia tidak mau terbuka, dia tidak mau ngomong sama kamu, ya kamu harus kasih waktu ruang dia untuk benar-benar kayak apa sih, menenangkan diri lah, seperti itu, biar dia tuh bisa membuka atau mungkin bercerita tentang keluh kesah dia saat ini ya. Kalau memang dia sudah berselingkuh, mengkhianati kamu, ya mungkin jalan satu-satunya mengikhlaskan ya. Karena tidak ada lagi, karena kalau kamu berjuang di posisi dia sudah lagi cinta sama orang baru, percuma. Perjuangan kamu itu akan dianggap sampah ya. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, tetap semangat ya. Mudah-mudahan di balik diamnya dia itu tidak ada pengaruh dari orang ketiga, karena ini energinya banyak orang. Jadi kalau nggak cocok di kamu berarti bukan untuk kamu ya, karena energinya banyak ya. Oke, kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita kali ini ya. Resonate atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 zodiak ya. Yang pertama ada Capricorn, ada Cancer, Leo, Sagittarius, Taurus, terus Aquarius, dan yang terakhir Virgo. Aku ulangi, 7 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Capricorn, Cancer, Leo, Sagittarius, Taurus, Aquarius, dan yang terakhir di sini untuk zodiaknya Virgo ya. Oke,
Seperti itulah ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi